Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Mengingat situasi saat ini kita harus bisa menjaga tubuh masing-masing kita agar tetap fit ya. Dan sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk salah satu siswa bisa memimpin? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nadira. Oke, sebelum memulai kelas, Ibu presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Oh ya, bisa on cam semuanya? On cam terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih. Untuk yang Ibu panggil, nanti silahkan menanggapi ya. Faika Febitiara. Hadir, Bu. Oke. Nadira Safira Abdul Latif. Hadir, Bu. Oke. Anisatul Latifah. Hadir, Bu. Oke. Era Erlita. Era Erlita. Maaf Ibu, Era Erlita tidak hadir dikarenakan sedang sakit, Bu. Oh, kalau boleh Ibu tahu, sakit apa ya, Faika? Saat saya menemuinya, Era Erlita sedang demam, Bu, di rumahnya. Oh, oke, baik. Anak-anak, mari kita berdoa ya. Semoga Era cepat sembuh dan dapat berkumpul melalui Zoom pada pertemuan selanjutnya. Dengan kita semua ya, amin. Oke, berarti hanya Era yang tidak hadir ya? Betul, Ibu. Oke. Sekarang Ibu akan share screen terlebih dahulu materi kita pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar yaitu mengenai perubahan lingkungan. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikatornya. Untuk kompetensi dasarnya yang pertama yaitu ada 3.11 itu menganalisis perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian indikatornya yaitu mengidentifikasi sumber pencemaran air, tanah, udara, dan suara, kemudian menganalisis penyebab dan akibat lingkungan yang terjadi akibat pencemaran air, tanah, dan udara, dan juga suara, yaitu kemudian ada menganalisis keterkaitan perilaku terhadap perubahan lingkungan, kemudian menganalisis dampak perubahan bagi makhluk hidup. Kemudian untuk kompetensi dasarnya 4.11 itu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian untuk indikatornya yaitu menganalisis masalah perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, kemudian menjelaskan gagasan pemecahan terkait kerusakan lingkungan di sekitar. Nah, untuk indikatornya itu diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis sumber pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Kemudian juga peserta didik itu mampu menemukan solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pada topik pertama ini kita akan membahas mengenai permasalahan lingkungan. Nah, di sini bisa disimak baik-baik ya, dan dicatat poin-poin pentingnya dalam buku catatan kalian. Bisa disiapkan terlebih dahulu bukunya dan alat-alat tulisnya ya. Kemudian, selain itu nanti saat penyampaian materi, Ibu juga akan memberikan beberapa pertanyaan atau meminta anak-anak untuk berpendapat.
Jadi dimohon untuk dapat aktif ya, karena yang berpendapat atau menjawab nanti akan mendapatkan poin plus untuk kalian. Jadi tetap semangat ya. Masih semangat untuk hari ini? Masih, Ibu. Oke, Nadira. Semangat sekali ya sepertinya ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa gambar. Oke, bila kita lihat di berita di media sosial itu kita seringkali melihat seperti pada gambar di layar ya. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah di sekitar tempat tinggal kalian juga mengalami perubahan lingkungan seperti pada gambar tersebut? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu, Oke, baik Faika, silahkan. di lingkungan saya banyak sekali dijumpai saluran air got yang mampet seperti pada gambar. Contohnya ini seperti banjir. Jadi terutama pada musim hujan saat ini di lingkungan sekitar saya sedang banjir begitu, Bu. Oke, baik Faika. Kira-kira ada yang tahu ya penyebabnya apa? Nadira bisa menjawab? Baik, Bu. Menurut saya hal tersebut dapat terjadi karena warga sekitar membuang sampahnya itu sembarangan di sungai ataupun saluran air gitu. Oke, iya tepat sekali ya jawaban Nadira. Memang penyebab terbesarnya itu adalah kegiatan manusia itu sendiri. Permasalahan lingkungan itu selalu ada sepanjang umur manusia, karena manusia sering tidak bijak dalam memanfaatkan alam, sehingga lingkungan mengalami perubahan yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Nah, hal itu menjadi isu global lingkungan saat ini, antara lain yaitu global warming. Nah, yang menyebabkan beberapa dampak yang sekarang sudah dirasakan. Itu dampaknya antara lain kenaikan suhu rata-rata atmosfer, dan naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es kutub ya. Kemudian kita lanjut ke pengertian pencemaran. Nah, pengertian pencemaran sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya komponen itu seperti makhluk hidup, zat energi, atau lain sebagainya ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Turunnya kualitas lingkungan ini menyebabkan perubahan lingkungan yang menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini ada dua faktor penyebab pencemaran, yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Ada yang bisa memberi contoh perubahan lingkungan dari kedua faktor ini. Ini yang off cam siapa ya? Anisatul bisa menjawab? Baik Ibu, izin menjawab. Untuk faktor manusianya seperti penebangan hutan secara liar begitu Bu. Untuk faktor alamnya seperti gunung meletus. Oh, ya betul sekali ya. Masih penyimak ya Anisatul? Bagus. Kira-kira contohnya seperti itu ya anak-anak. Faktor manusia itu misalnya, nah ini ada penebangan hutan, penebangan pohon hutan. Kemudian ada penambangan liar, lalu ada pembangunan rumah juga bisa terdampak untuk perubahan lingkungan. Kemudian faktor alam juga bisa mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan, yaitu antara lain bencana alam seperti tsunami, kekeringan, atau gunung meletus. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya pencemaran itu dibedakan menjadi 4. Ada pencemaran air, pencemaran udara, ada pencemaran tanah, dan juga ada pencemaran suara. Nah, di sini ada video mengenai pencemaran lingkungan. Silahkan disimak ya.
Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia, seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Oke, sudah selesai ya videonya. Dari video tersebut, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya izin untuk menyampaikan pendapat saya. Oke, baik Nadira, silahkan. Dari video yang telah ditampilkan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu, bahwa terjadinya pencemaran lingkungan itu lebih banyak diakibatkan oleh manusia, baik kegiatan yang disadari maupun tidak disadari. Dimulai dari sektor industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian hingga peternakan, di mana kegiatan tersebut mempengaruhi kualitas dan keseimbangan dari lingkungan, air, udara, tanah, hingga suara. Oke, bagus sekali ya pendapatnya Nadira. Jadi betul ya bahwa pencemaran itu dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia yang menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan ya. Sehingga kita sebagai makhluk hidup yang dianugerahi dengan akal dan hati nurani itu memiliki kewajiban untuk menjaga bumi kita, menjaga keseimbangan di dalamnya. Dengan bagaimana? Yaitu langkah awalnya kita perlu mengubah perilaku kita, berubah dari diri kita sendiri. Contoh sebenarnya itu sudah ditanamkan sejak kalian itu TK ya, tapi sekarang kita dewasa itu seringkali lalai. Contohnya itu dalam membuang sampah di tempat sampah atau menggunakan air dengan bijak. Nah, hal ini merupakan hal yang sederhana, tetapi terkadang kita selalu menyepelekan hal tersebut. Kemudian, atau dengan cara lain, kita bisa mengurangi penggunaan plastik, seperti yang sudah diterapkan di pusat perbelanjaan seperti pada Indomaret maupun Alfamaret atau pada pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota itu sudah tidak menyediakan kantong plastik lagi, sehingga konsumen harus membawa kantong belanja sendiri atau bisa juga membeli tas kain di sana dan juga bisa digunakan berulang kali. Kemudian ada juga inovasi tempat minum yang bisa dilipat, wadah makanan yang bisa dilipat, sedotan yang bisa dipakai berulang kali, ada juga sedotan yang mudah terurai, bahkan bisa dimakan juga. Nah, sedotan itu contohnya terbuat dari beras. Nah, ini merupakan inovasi-inovasi yang menjadi langkah dalam mengurangi bahan sekali pakai.
Nah, langkah sekecil apapun yang kita lakukan itu dapat menyelamatkan bumi. Ini ada butterfly effect, perubahan kecil dalam satu keadaan sistem dapat menghasilkan perbedaan besar dalam keadaan selanjutnya. Edward Lorenz. Oke. Baik, demikian sedikit ulasan mengenai materi perubahan lingkungan untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang dipertanyakan? Oke, baik. Jika belum ada, untuk selanjutnya, anak-anak akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok untuk nantinya itu berdiskusi dan mengerjakan LKPD yang akan dibagikan melalui WhatsApp group. Nah, di dalam LKPD itu terdapat sebuah artikel yang nantinya kalian akan menemukan masalah-masalah apa yang terjadi di dalam artikel tersebut. Kemudian menemukan solusi-solusi yang tepat atas pencemaran yang ada di artikel tersebut. Nah, untuk kelompoknya, Ibu yang bagi atau kalian yang memilih sendiri? Mungkin dari Ibu saja, Bu. Oh, oke, baik. Ibu bagi ya. Untuk kelompok 1 itu ada Era Erlita dan Faika Febitiara. Kemudian untuk kelompok 2 itu ada Nadira Safira dan Anisatul Latifah. Nah, untuk Faika, Ibu minta tolong memberikan informasi tugas hari ini kepada Era ya, karena kalian itu satu kelompok. Baik, Ibu. Oke, sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan mengenai tugas dan kelompok yang sudah dibagi? Izin bertanya, Bu, untuk tugasnya itu dikumpulkan hari apa ya, Bu? Oke, untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan dan akan kita diskusikan bersama di awal pertemuan minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Jika sudah cukup atau nanti ada pertanyaan lagi mengenai tugas, bisa ditanyakan lewat WhatsApp group ya. Berhubung waktunya sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum diakhiri, Ibu mau mengapresiasi keaktifan kalian semua hari ini. Bagus sekali ya semuanya berpartisipasi dalam pembelajaran dengan baik. Ibu harap ke depannya semangat kalian tetap dipertahankan ya, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu berharap semua anggota ikut andil dalam mengerjakan tugas. Jangan sampai memberatkan satu orang saja, karena jika tidak dikerjakan akan mendapatkan konsekuensinya nantinya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anisatul, Ibu minta tolong untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.